Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Wa tajawwadu fa inna ghairu zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi, yaitu bahwa waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan serta suasana haji itu di bulan-bulan yang telah sama dimaklumi. Artinya sudah diketahui bulan-bulannya itu sejak zaman Nabi Ibrahim, sehingga orang-orang Arab tidak ada lagi yang tidak tahu bulan-bulan itu, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah sampai akhirnya. Pendeknya, sejak 1 Syawal kita sudah boleh ikhram untuk haji. Syawal sudahlah dalam suasana umroh dan haji. Sedang kalau di bulan yang lain hanya untuk umroh saja. Misalnya kalau ada orang yang tahan tidak bercukur-cukur lalu dia haji kiron sejak 1 Syawal sampai akhir Zulhijjah pun silahkan. Akan tetapi kalau berat lebih baiklah haji tamattu dan bayarlah damnya atau puasa seperti yang sudah diterangkan di awal. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tawaf haji atau tawaf ifadah itu boleh diseumpamakan di akhir Zulhijjah saja. Akan tetapi kalau disebut bahwa ketiga bulan itu adalah bulan haji, mengerjakan haji sendiri ialah dari 9 Zulhijjah di Arafah dan selesai setelah hari nahar, hari kurban atau hari tasyrik, hari menjemur dendeng, yaitu hari ke-13. Dengan demikian, kalau orang pergi ke Mekah mengerjakan ikhram haji di luar dari bulan yang 3 itu atau ke Arafah sebelum atau selepas tanggal 9 tidaklah sah hajinya, sama dengan sholat 5 waktu sebelum waktunya. Yang sah setiap waktu hanya umroh. Sambungan ayat selanjutnya, maka barang siapa yang memerlukan dirinya berhaji di bulan-bulan itu, maka sekali-kali tidak boleh rofas atau bercakap kotor, yaitu segala yang berhubungan dengan persetubuhan suami istri. Dan ketika menafsirkan ayat puasa ayat 187, telah kita jelaskan pula arti rofas itu. Dan tidak boleh fusuk, yaitu segala sikap dan tingkah laku yang membawa keluar dari batas-batas akhlak yang ditentukan agama, seumpama menghina, mengejek, bergunjing, dan tidak boleh berbantah, berdebat, apatah lagi yang akan membawa berkelahi. Semuanya itu dilarang di dalam haji. Oleh sebab di ujung ayat yang telah lalu sudah dikatakan bahwa maksud utama ialah membangun rasa takwa dan jiwa, maka sudah sama dimaklumi bahwa segala yang akan menghilangkan khusyuk atau prihatin hendaklah dijauhi sangat pada waktu haji itu. Dengan mengingat pakaian ikhram yang kita pakai, 2 potong kain tidak berjahit dan tidak berkarung, seakan-akan kita pada waktu itu dalam suasana mengingat mati. Berkumpul di padang Arafah laksana membayangkan akan berkumpul di padang mahsyar. Kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah, maka kita tidak layak dalam majelis yang demikian mulianya kita masih saja bersenda gurau dan bercanda, apatah lagi bersetubuh dengan istri. Masih saja bersikap yang menunjukkan kurang budi atau bertengkar-tengkar. Lebih baiklah pada waktu beribadah. Wukuf yaitu berhenti sambil tafakur, membaca Al-Quran ataupun zikir. Apatah lagi memang ada bacaan yang khas
buat waktu itu, yaitu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ya Tuhanku, inilah aku, hambamu, telah datang, segala panggilan telah aku sambut dengan segala kerendahan hati. Tidak ada sekutu bagimu. Segala puji dan nikmat engkaulah yang mempunyai, dan kekuasaan pun tidak ada sekutu bagimu. Dan bersiap bekalah kamu. Artinya, oleh karena naik haji adalah satu di antara rukun atau tiang agama Islam, dan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup wajib kita menunaikannya. Bersiaplah bekal yang lengkap dan cukup. Dari jauh hari pasanglah niat dan kumpulkanlah perbelanjaan. Selamat pergi dan pulang, dan selamat yang didapat. Maka sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya ialah takwa. Artinya, intisari dari pengumpulan bekal sejak jauh hari itu yang sebenarnya ialah takwa jiwa. Sekali lagi diulangi dan selalu diulangi. Takwa, takwa. Itulah yang sebenarnya. Sebab meskipun telah mengumpul bekal sejak dari jauh hari, kalau takwa tidak ada, mungkin nanti sumber asal dari bekal yang dikumpulkan itu asal dapat saja. Tidak peduli dari halal atau haram, sehingga ada orang yang ke Mekah dengan bekal yang cukup, tetapi dari uang riba atau uang hasil korupsi, atau mengumpul bekal sangat lengkap, tetapi naik haji karena ria, supaya sesampai di kampung diberi gelar haji, atau naik haji karena politik. Sebaliknya pula, ada orang yang kuat takwa hatinya, tetapi bekal tidak cukup, maka dengan daya upayanya dia pun naik haji dengan bersembunyi-sembunyi dalam kapal. Selamat juga disampai di Mekah karena pandai bersembunyi. Akan tetapi sampai di Mekah ketika perutnya lapar, terpaksa dia menghinakan diri dengan meminta-minta. Ini karena dia telah melanggar bunyi ayat yang menyuruh menyediakan bekal itu. Ada diriwayatkan bahwa di zaman dahulu banyak orang naik haji dari Yaman dengan berjalan kaki, dengan tidak membawa bekal, sampai di Mekah menjadi peminta-minta. Padahal bagi mereka belum ada kewajiban haji dalam keadaan yang demikian. Penulis tafsir ini, yaitu Buya Hamka, pada usia 19 tahun, tahun 1927, dengan kekerasan hati saja naik haji, asal dapat lepas beli tiket kapal pergi dan pulang saja. Di Mekah 6 bulan lamanya, dalam keadaan melarat, kerap kali lapar. Syukur ada teman-teman yang membantu. Akhirnya dapat bekerja di penyusun huruf atau letter di percetakan kepunyaan Tuan Majid Kurdi di negara Zah. Dan sehabis haji diberi nasihat oleh Bapak Haji Agus Salim supaya segera pulang. Dan takwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berpikir, karena dengan takwa itu jualah kamu akan dapat tegak dengan iman menghadapi segala kewajiban di dalam hidup ini. Labbaik Allahumma labbaik. Ini hambamu ya Allah, siap sedia melaksanakan perintah.